Baik, perkenalkan nama saya Ferdinand Argi Pramudani. Saya akan menjelaskan materi tentang fungsi rekursif dalam bahasa pemrograman C++. Dan nanti juga akan ada studi kasus tentang cara melakukan pertambahan, perkalian, pengurangan, dan juga pembagian menggunakan fungsi rekursif ini. Pertama-tama kita itu harus tahu dulu definisi dari fungsi rekursif. Ya, fungsi rekursif adalah sebuah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Karena fungsi ini itu memanggil dirinya sendiri, maka fungsi ini itu seperti looping atau perulangan. Di dalam fungsi rekursif ini, dia akan memanggil dirinya sendiri. Dan fungsi ini itu berbeda dengan fungsi biasa. Dikarenakan fungsi biasa itu hanya bisa memanggil fungsi lain. Tetapi fungsi rekursif ini bisa memanggil dirinya sendiri. Nah, ini adalah contoh ya. Fungsi rekursif dan juga fungsi biasa. Di dalam fungsi rekursif ini ada nama fungsi pertambahan dan bertipe integer. Namanya tadi pertambahan rekursif ya. Yang memiliki dua parameter E dan F, dan di dalamnya ada variabel lokal, result bertipe integer, dan juga ada pengkondisian. Jika F atau parameter kedua sama dengan 0, nanti resultnya sama dengan E atau parameter pertama. Selain kondisi di atas, result sama dengan 1 ditambah, dia memanggil dirinya sendiri, pertambahan rekursif, tapi pada parameter kedua atau F itu dikurangi 1. Setelah itu, ketika F-nya sama dengan 0, dia akan mengembalikan result E atau parameter 1 dan akan mengembalikan nilai dari variabel result. Nah, jadinya itu fungsi rekursif itu di dalamnya intinya dia akan memanggil dirinya sendiri. Ya ini, dia akan memanggil pertambahan rekursif atau dirinya sendiri. Nah, dalam fungsi biasa ini ada fungsi pertambahan memiliki dua parameter A dan B bertipe integer. Nah, di dalamnya ini ada variabel lokal hasil yang memanggil fungsi perkalian. Nah, nanti nilai pada parameter A dan B dimasukkan ke dalam fungsi perkalian ini. Nah, fungsi ini tuh mengembalikan nilai A ditambah B ditambah hasil dari perkalian di dalam fungsi ini. Nah, itulah perbedaan dari fungsi rekursif dengan fungsi biasa. Ini adalah penjelasannya belum lengkap ya. Nanti kalau penjelasan yang lebih lengkapnya nanti ada di akhir-akhir video. Kita lanjut. Nah, fungsi ini atau rekursif akan berjalan dan memproses rekuren atau proses awal yang akan diulang-ulang dan akan berakhir dengan proses henti atau basisnya. Hasil akhir dari fungsi ini akan mengembalikan suatu nilai dari proses yang telah diulang-ulang oleh fungsi tersebut. Nah, hal terpenting dalam pembuatan fungsi rekursif adalah kita itu harus membuat finite recursion atau rekursif yang terbatas. Jika tidak buat ini, maka fungsi rekursif akan selalu memanggil dirinya secara terus-menerus tanpa henti. Maka dari itu, untuk membuat finite recursion atau rekursif yang terbatas, kita harus menentukan rekuren atau proses awal yang diulang-ulang
dan juga basis atau proses hentinya. Agar fungsi rekursif ini tidak selalu memanggil dirinya sendiri terus. Nah, ini studi kasus pertambahan dalam rekursif ya. Ini ada variabel G dan H yang diinisialisasi dengan nilai 2 dan 3. Dan juga ada fungsi rekursif memiliki nama tambah bertipe integer, memiliki 2 parameter G dan H. Di dalamnya ada variabel lokal bertipe integer dan juga ada pengkondisian. Jika if H sama dengan 0 atau parameter kedua sama dengan 0 atau kosong, maka hasil ini akan diisi dengan G atau mengembalikan nilai G, yaitu parameter pertama. Else atau selain itu, hasil sama dengan 1 ditambah dia memanggil fungsi dia sendiri, tapi pada parameter kedua dikurangi 1. Nah, yang parameter kedua ini dikurangi 1 sampai habis. Ketika habis, dia akan masuk ke kondisi if. Jika H sama dengan 0 atau kosong, maka hasilnya akan G dan mengembalikan variabel, mengembalikan nilai dari variabel hasil. Nah, fungsi ini itu sama dengan kayak di sampingnya. Tadi kan 2 sama 3, berarti 2 ditambah 3 sama dengan, itu sama saja. Ini akan masuk ke kondisi pertama, ini akan masuk ke kondisi else ya. Hasil sama dengan 1 ditambah dia memanggil dirinya sendiri, tetapi pada parameter kedua dikurangi 1, jadinya 1 ditambah 1 sampai 3 kali. Nah, dan juga 3 dikurangi 1 sampai 3 kali. Nah, 3 ini kan parameter kedua, dikurangi sampai habis. Nah, ketika habis, dia akan masuk ke kondisi if. Ketika H sama dengan kosong atau 0, dia akan hasilnya akan mengembalikan nilai dari parameter pertama atau G. Maka dari itu 1 ditambah 1 sampai 3 kali, dan juga 3 dikurangi 1 sampai habis. Ketika habis, dia akan mengembalikan nilai dari parameter pertama atau 2. Nah, total dari penjumlahan ini adalah 5. Yang ini adalah variabel hasil. Kita lanjut ke fungsi rekursif perkalian. Nah, di sini ada parameter A dan B yang telah diinisialisasi memiliki nilai 5 dan 4. Dan juga ada fungsi rekursif bernama kali bertipe integer memiliki 2 parameter A dan B. Di dalamnya ada variabel lokal bertipe integer dan juga ada pengkondisian jika B atau parameter kedua sama dengan 0, maka hasilnya mengembalikan nilai dari, maka akan mengembalikan hasil 0 atau kosong. Ini berbeda dengan fungsi rekursif dalam pertambahan tadi. Kalau yang tadi kan hasilnya itu sama dengan nilai dari parameter pertama, tapi kalau dalam perkalian ini akan mengembalikan nilai kosong. Karena beda-beda ya, karena ya beda sih. Lanjut, ini ada kondisi else atau selain itu, hasil sama dengan A atau parameter pertama ditambah dia memanggil dirinya sendiri kali, tetapi tetap sama pada parameter kedua ini dikurangi 1. Nah, parameter kedua ini dikurangi 1 sampai kosong, dan dia akan masuk ke kondisi if. Jika B sama dengan kosong, maka hasilnya mengembalikan nilai kosong atau 0 dan mengembalikan nilai dari variabel hasil. Nah, fungsi ini itu sama saja dengan seperti yang di sampingnya. Tadi kan 5 sama 4.
sama saja dengan 5 dikali 4 sama dengan 5 ditambah 5 sampai 4 kali, dan juga 4 atau parameter kedua dikurangi 1 sampai 4 kali, dan ketika habis dia akan memasuki kondisi if B atau parameter kedua sama dengan 0, maka mengembalikan nilai hasil sama dengan 0. Ya, di sini juga dikembalikan nilai 0. Nah, total dari pertambahan ini adalah 20. Benar kan? Lanjutnya kita akan membahas lagi tentang studi kasus fungsi rekursif pengurangan dalam fungsi ini. Nah, ini tuh ada variabel H dan I yang telah diinisialisasi memiliki nilai 5 dan juga 3. Nah, ini ada fungsi rekursif bernama pengurangan R bertipe integer memiliki dua parameter H dan juga I. Di dalamnya ada variabel lokal hasil bertipe integer, dan juga ada pengkondisian if jika I atau parameter kedua sama dengan 0, maka kembalikan H atau kembalikan nilai H parameter pertama. Else atau selain itu, kembalikan dia memanggil dirinya sendiri pengurangan R. Nah, di sini parameter pertama dan juga parameter kedua itu dikurangi 1. Setiap operasi hitung itu berbeda-beda ya, memiliki ciri khasnya sendiri-sendiri. Nah, pada pengurangan ini pada parameter 1 dan 2 itu dikurangi 1. Nah, ketika parameter kedua itu sudah habis, itu akan masuk ke kondisi if. Jika I sama dengan 0 atau 0, maka akan mengembalikan nilai dari parameter pertama atau H. Nah, fungsi ini tuh bisa dijelaskan seperti yang di sampingnya. Tadi kan 5 sama 3. Jadi ini 5 dikurangi 3 sama dengan 5 dikurangi 5 atau parameter pertama dikurangi 1 sampai 3 kali, dan juga 3 atau parameter kedua dikurangi 1 sampai habis. Nah, ketika habis ini kan akan masuk ke kondisi if. Nah, if I sama dengan 0 atau parameter kedua sama dengan 0 atau 0, kembalikan nilai H. Nah, ketika ini habis, kembalikan nilai H. H itu yang di atas berarti. Ini parameter pertama atau H. Nah, total dari pengurangan ini adalah 2. Kita lanjut ke fungsi rekursif pembagian. Nah, di sini itu ada variabel M dan juga N. 8 memiliki nilai 8 dan juga 2. Kita misalkan seperti berikut ya. Ini ada fungsi rekursif pembagian bernama pembagian R, memiliki tipe data integer dan memiliki parameter M dan juga N. Di dalam fungsi ini ada variabel lokal hasil bertipe integer dan juga pengkondisian. Nah, pengkondisian sini agak berbeda dengan yang dulu-dulu. Di sini ada if M atau parameter pertama sama dengan 0 atau 0, maka hasilnya sama dengan 0. Dan juga ini ada if M kurang dari N atau parameter pertama kurang dari N, maka hasilnya sama dengan 0. Di if yang pertama, jika M sama dengan 0 atau M sama dengan 0, itu akan menghasilkan nilai 0. Dikarenakan jika misalkan 0 dibagi 2 kan nggak bisa, makanya mengembalikan nilai 0 gitu. Kemudian lanjut ke kondisi else ini. Selain itu, H
hasil sama dengan 1 ditambah dia memanggil dirinya sendiri. Nah, di sini parameter yang dikurangi itu hanya parameter pertama dan parameter kedua itu tidak usah diapa-apain atau nilainya tetap. Nah, setelah variabel pertama ini dikurangi dan nilainya kurang dari n atau kurang dari variabel parameter kedua, maka akan hasilnya sama dengan 0 atau kosong dan akan mengembalikan nilai dari variabel hasil. Fungsi ini bisa dijelaskan seperti yang di sampingnya. Tadi kan 8 sama 2, berarti 8 dibagi 2 sama dengan, ini akan masuk ke kondisi else. Hasil sama dengan 1 ditambah dia memanggil dirinya sendiri. Berarti 1 ditambah 1 sebanyak 4 kali. Dan juga yang 8 ini adalah parameter pertama dari ini ya. M dikurangi N. Jadinya 8 dikurangi parameter 2. 8 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2 sama dengan kan 6. Nah, 6 kalau dikurangi 2 lagi, nanti kan sama dengan 8. Nah, ini akan masuk ke kondisi if M kurang dari N. Tadi kan M-nya misalnya dikurangi 2 kan 0. Kurang dari N. N-nya kan karena 2. Hasilnya sama dengan 0. Jadinya 1 ditambah 1 ditambah 1 sampai ini tuh pengurangannya 8 tuh sampai kurang dari N. Atau parameter kedua, dia akan mengembalikan nilai kosong atau 0. Nah, total dari penjumlahan ini adalah sama dengan 4. Oke, langsung saja kita ke prakteknya. Nah, kode program ini adalah kode program yang telah saya jelaskan pada PPT sebelumnya. Kode program ini itu terdiri dari 3 bagian, yaitu ada judul, ada kamus, dan juga ada deskripsi. Nah, pada bagian judul ini akan berisi informasi tentang program apa yang akan kalian buat. Nah, pada bagian kamus, ini adalah bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat kode programnya, seperti variabel, fungsi, prosedur, dan lain-lain. Dan pada bagian deskripsi, ini adalah kode program yang nanti akan dijalankan. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung jalankan programnya. Nah, di sini itu nanti akan ada output input angka pertama. Nah, di sini saya memasukkan angka 10. Input angka kedua saya memasukkan angka 5. Nah, selanjutnya akan ada hasil pertambahan menggunakan fungsi rekursif sama dengan 15, benar, 10 tambah 5, 15. Dan hasil kalian menggunakan fungsi rekursif 50. Selanjutnya hasil pengurangan menggunakan fungsi rekursif sama dengan 5, benar. Dan yang terakhir hasil pembagian menggunakan fungsi rekursif sama dengan 2. Nah, selanjutnya tantangan dalam membuat fungsi rekursif ini adalah kita itu harus bisa membuat rekuren atau proses awal yang akan diulang-ulang, dan juga basis atau proses untuk menghentikan fungsi rekursif supaya tidak memanggil dirinya secara terus-menerus. Pembuatan rekuren dan basis ini harus tepat agar nilai yang dikembalikan dari fungsi tersebut memiliki nilai yang benar. Baik, itu tadi adalah penjelasan materi tentang fungsi rekursif dan juga studi kasus tentang cara melakukan
pertambahan, perkalian, pengurangan, dan juga pembagian menggunakan fungsi rekursif tersebut. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, dan saya berharap materi yang telah saya sampaikan tadi dapat diterima dengan baik oleh Anda. Sekian dari saya, terima kasih.